Ini yang nggak dipahami oleh Anies gitu ya. Hujan itu kan bisa berlangsung lama, sementara gempa itu berlangsung sangat sebentar sekali, hitungan detik gitu. Tapi ini kemudian disama-samakan. Apa coba kalau bukan komedian yang bisa melakukan ini? Ya coba komedian yang bisa begitu. Menyamakan sesuatu yang nggak sama. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang tidak paham soal proses. Ya kan kadang ada ya mantan yang kalau pengen sesuatu dia nggak mau tahu. Pokoknya saya mau itu, terserah gimana caranya. Klasik banget. Nah, cerita semacam itu bagi saya itu mirip sekali dengan cerita pendukung Anies Baswedan semalam. Jadi Anies ini datang ke sebuah program acara komedi di TV, lalu kemudian dalam satu segmen dia ini di roasting oleh Kiki Saputri. Ketika video ini tayang di YouTube, para pendukung Anies ikut komentar, sibuk berkomentar, membangga-banggakan Anies. Wah, hebat Anies bijaksana. Wah, hebat Anies ini nggak baperan. Wah, hebat Anies ini nggak emosian. Bagi saya, komentar-komentar semacam itu adalah contoh komentar dari orang-orang yang tidak paham prosesnya. Karena sebelum terjadi roasting, acara roasting, itu materinya sudah dikasih tahu lebih dulu. Dalam kasus ini, Kiki Saputri sudah lebih dulu kirim materinya ke Anies untuk disepakati. Kalau ada isu yang dia nggak setuju dan dia nggak suka, itu akan dicoret dan nggak akan dibawakan oleh Kiki. Ini prosesnya gitu. Kenapa ini dilakukan? Ya supaya orang yang di roasting nggak kagetan dan nggak emosi. Karena dalam psikologi manusia, kalau kita tahu lebih dulu terkait sesuatu di masa depan, kita cenderung biasa aja, nggak emosian. Itulah kenapa Anies ketika di roasting oleh Kiki, dia senyum-senyum aja, tenang-tenang aja, karena dia udah tahu materinya. Nah, kalau kalian membangga-banggakan Anies karena dia tenang, karena diem aja, ya karena kalian nggak tahu prosesnya. Selain itu, roasting ini kan sekumpulan fakta yang pernah terjadi di masa lalu dan itu nggak bisa diubah. Atau sekumpulan fakta yang sedang terjadi hari ini dan itu menjadi pembicaraan hangat. Itu roasting yang kemudian dijadikan bahan ejek-ejekan, bahasa sederhananya gitu ya. Nah, mestinya kalau kalian sepakat dengan fakta-fakta yang disampaikan, harusnya kalian ketawa, bukan malah tepuk tangan bangga. Kalian ini lagi nonton secara komedi, bukan motivasi. Tapi ya dari program komedi ini dan Anies datang sebagai bintang tamu gitu ya, saya akhirnya tahu bahwa ada satu lagi kelebihan Anies selain kelebihan bayar. Ternyata bakat Anies itu adalah pelawak. Lucu banget gitu Anies gitu. Ketika datang di acara program lawak, lucu banget. Udah kayak ikan ketemu air gitu, berenang-renang. Udah profesional banget lah Anies ini gitu ya, sebagai pelawak gitu. Jadi kan Anies ini datang pakai kostum pemadam kebakaran gitu. Kemudian Andika ini bilang PPSP itu kalau dalam pemadam kebakaran pantang pulang sebelum padam. Tapi Anies datang di acara ini, dia bilang bahwa PPSP itu adalah kesingkatan dari pantang pulang sebelum presiden. Tapi saya nggak setuju itu gitu. Karena nggak cocok, nggak lucu. Gitu. Yang lucu adalah PPSP, pecatan presiden, sekarang jadi pelawak. Cocok itu. Dan setelah dipikir-pikir gitu ya, ternyata Anies ini emang lucu banget gitu. Jangankan dia ngelucu, dia bicara serius pun lucu. Saya jadi mengingat-ingat masa lalu gitu. Dengan banyak pernyataan Anies Baswedan. Kan pernah Anies tuh bilang di tahun 2020 ketika terjadi banjir, ada sekitar 2.000 orang mengungsi di Jakarta. Anies ketika diwawancari oleh TV One, dia bilang bahwa memang sekarang ada 2.000 warga yang sedang mengungsi. Tapi menurut pengalaman kami, ketika banjir ini surut, maka pengungsi ini akan kembali ke rumahnya masing-masing. Ya iyalah Anies. Ya masa mau kembali ngungsi? Itu geli kita ngelihatnya gitu ya. Tapi ini, informasi ini disampaikan dengan mimik yang sangat serius gitu. Seolah-olah informasi ini tuh penting banget.
Ya iyalah, kalau banjirnya surut, para pengungsi kembali ke rumahnya masing-masing. Nggak mungkin menetap di musola atau di masjid. Jadi dari program komedi semalam, saya juga akhirnya sadar gitu bahwa kebijakan-kebijakan Anies Baswedan di Jakarta itu kebijakan yang dibuat berdasarkan komedi. Supaya apa? Supaya kita ketawa. Iya loh, misalkan sumur resapan misalkan, itu kan dibangun di atas trotoar, itu kan nggak bisa nyerap air. Komedi ini. Komedi untuk kita tertawakan gitu. Atau misalkan Anies bikin monumen pocong gitu, monumen peti mati, supaya kita ketawa. Anies ini lagi ngelucu gitu. Dia memimpin Jakarta dengan cara gaya komedi. Dan yang terbaru bulan lalu, ketika akan terjadi banjir di Jakarta, Anies mengantisipasi dengan apa? Memasang alat pengukur curah hujan. Komedi itu gitu. Karena kan masalah kita bukan hujan. Masalah kita itu ya banjir. Kalau Anies beralasan bahwa ini dilakukan, disebar di semua kelurahan dalam rangka untuk menerima data agar kita bisa mengetahui seberapa tinggi curah hujannya, ini gak masuk akal gitu. Kalau dia mau menyamakan dengan gempa yang kita tahu ada skala Richternya gitu ya. Ya ini kan beda. Kalau gempa itu terjadi 2-3 detik, sehingga penting datanya ini goncangannya seberapa besar. Penting. Tapi kalau hujan, ini kan terjadi 6 jam, 12 jam, bisa 24 jam. Ngapain di data berapa curah hujannya, ngapain? Kalaupun kalian Pemprov DKI dapat data curah hujannya, tapi kan banjirnya nggak bisa diselesaikan. Kalian cuma dapat datanya, apa gunanya gitu? Apa gunanya bagi warga? Kan nggak ada gitu. Nah ini setelah saya pikir-pikir, ini program komedi. Ya gimana loh, gubernurnya lucu banget kok gitu ya. Ini yang nggak dipahami oleh Anies gitu ya. Hujan itu kan bisa berlangsung lama, sementara gempa itu berlangsung sangat sebentar sekali, hitungan detik gitu. Tapi ini kemudian disama-samakan. Apa coba kalau bukan komedian yang bisa melakukan ini? Ya coba komedian yang bisa begitu. Menyamakan sesuatu yang nggak sama. Selain itu, Pemprov DKI atau Anies Baswedan, dia bilang ketika banjir di Jakarta terjadi tahun ini, itu dipastikan 6 jam akan surut. Kenapa ini dikasih tahu lebih dulu? Ya supaya psikologi masyarakat itu bisa menerima gitu. Padahal kalau dipikir-pikir, 6 jam itu lama banget. 6 jam itu kita kira-kira gitu ya. Kalau hujannya deras dan kemudian banjir jam 12 malam, itu sampai subuh masih banjir. Itu lama gitu. Tapi kenapa informasi ini disampaikan lebih dulu kepada media, supaya orang-orang itu baca, supaya masyarakat itu Jakarta itu baca, supaya mereka ke depannya lebih sabar. Karena kalau dikasih tahu lebih dulu, mereka bisa santai-santai aja gitu. Sama seperti Anies ketika di roasting, materinya sudah dikasih tahu lebih dulu. Sampai kemudian warga Jakarta seolah-olah lupa, karena diberikan harapan gitu. Oh 6 jam, ya sudah nggak apa-apa banjir, tak lagi juga 6 jam surut. Kalau kemudian nanti setelah 6 jam nggak surut, barulah Pemprov DKI mengumumkan sebuah pengumuman penting. Oh ternyata ini memang banjir. Kalau belum 6 jam, belum banjir itu. Penting banget masalah itu gitu ya. Jadi yang membedakan Anies Baswedan dengan gubernur-gubernur sebelumnya gitu ya, itu soal informasi. Jadi kalau sebelum-sebelumnya ketika Ahok, Jarot, Pak Jokowi, Foke atau yang sebelumnya gitu ya, ketika terjadi banjir di Jakarta, itu kan selalu kita lihat ada permasalahan. Misalkan ada sampahnya, ada gorong-gorong yang nggak bersih, atau ada pompa yang mati dan sebagainya, atau ada sungai yang perlu diperlebar gitu ya. Kita jadi belajar gitu. Oh, ada informasi ini dan itu harus diselesaikan. Tapi di era Anies Baswedan ini nggak ada. Apa coba masalah banjir di Jakarta? Sekarang coba kita tanya gitu ke warga. Kan nggak tahu. Pokoknya banjir aja.
Dan mereka muncul dengan pengumuman-pengumuman yang sangat gak penting. Misalkan seperti Wagub kemarin bilang bahwa kalau sungai sudah 6 jam gak surut, maka akan terjadi banjir katanya. Dari dulu juga gitu. Gak usah kamu kasih tahu gitu. Kita udah tahu. Tapi kenapa ini disampaikan? Ya supaya kita nggak tahu permasalahan yang sebenarnya itu apa. Permasalahan yang sebenarnya adalah sungai-sungai di Jakarta itu nggak diurus, nggak dinormalisasi. Kenapa? Karena Anies punya keyakinan berbeda. Karena Anies meyakini bahwa air itu masuknya ke tanah. Aduh, capek banget ya ngebahas Anies sampai ketawa. Selain itu, yang juga menarik dalam roasting Kiki semalam itu, ada satu bahasan soal Formula E gitu ya. Ini supaya kalian tahu teknik roasting. Jadi saya juga bikin video Pakar Mantan ini dengan teknik roasting, menertawakan fakta-fakta yang ada. Nah ini ada persiapan-persiapannya. Nah cara untuk memilihnya itu berdasarkan fakta-fakta atau cerita-cerita yang sedang hangat, yang sedang banyak dibicarakan oleh banyak orang. Makanya kemudian ketika Kiki bertanya, Pak Andika, kalau saya ketemu Pak Andika, saya bisa bertanya, apa kabar, gimana keluarga? Ketika ketemu Pak Wendy juga sama, apa kabar, gimana kabar anaknya? Tapi ketika ketemu dengan gubernur, ini beda sapaannya. Pak Anies, gimana Formula E? Formula E, apa kabarnya? Nah, ini teknik roasting gitu, untuk bisa ditertawakan. Kenapa ini dipilih? Karena memang sekarang lagi rame banget isu soal Formula E. Nah, Anies Baswedan dalam kesempatan yang sama sebelumnya gitu, di kesempatan berbeda, Anies ini pernah ditanya sama wartawan, gimana kabarnya Formula E? Nah, Anies marah, sewot. Emang gak ada isu lain katanya. Pokoknya semua anggota DPRD, gubernur, wakil gubernur, ketika ditanya soal Formula E, nggak ada yang mau jawab. Jadi inilah yang kemudian menjadi lucu gitu. Karena Kiki ini relevan dengan isu yang terjadi sekarang. Bahwa kemudian pendukung Anies Baswedan malah membangga-banggakan. Seolah-olah Anies ini nggak baperan. Ya itu salah paham. Anies itu sudah menyiapkan jawaban-jawabannya. Makanya dia bilang ketika kepada Andre, Andika, Wendy, kamu dapat tiket Formula E. Kiki nggak dapat. Ini udah disiapin komedinya. Itu bukan muncul tiba-tiba. Ya tapi dari kejadian ini, dari acara lawakan ini gitu ya, program komedi, kita akhirnya bisa melihat bahwa Anies Baswedan ini lebih memilih hadir di program komedi, di acara komedi seperti ini, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nggak penting. Karena kan banyak tuh pertanyaan dari Andika dan Andre yang nggak penting. Lebih dulu mana, telur apa ayam? Itu Tanah Abang punya siapa? Kok Tanah Abang nih abangnya siapa? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang nggak penting gitu ya. Tapi dijawab betul sama Anies, dijawab serius. Ini kan menunjukkan memang seorang Anies ini lebih berbakat di komedi, bukan sebagai gubernur DKI. Jadi ke depan, tahun depan ketika Anies ini sudah selesai dari gubernur DKI, karena kan sudah selesai kepemimpinannya tahun 2022 gitu ya. Ya mungkin dia sudah bisa melihat ancang-ancang lah, ternyata cocok banget di komedi. Dan saya terutama, untuk pertama kalinya melihat Anies Baswedan tampil dengan sangat-sangat bermanfaat gitu. Ketika tampil di komedi itu bermanfaat banget seorang Anies ini. Bisa bikin kita ketawa. Tumben-tumbenan kan gitu ya. Biasanya kan bikin kita jengkel. Jadi dari saya, nasihat saya kepada Pak Anies, saya mendukung agar Anies Baswedan bisa tampil lebih sering di acara Lapor Pak atau program komedi-komedi lainnya, supaya Pak Anies bisa lebih bermanfaat untuk nusa dan bangsa masyarakat Indonesia. Ya karena kan jatuhnya kalau dia bicara serius pun tetap lucu gitu. Yang menjengkelkan adalah pendukungnya nggak paham. Pendukungnya malah memuji-muji. Itu yang menjengkelkan kita gitu. Padahal kontennya lucu banget Anies ini. Jadi ya sudahlah Pak Anies gitu ya. Saya sarankan jadi komedian deh. Kayaknya saya akan sangat mendukung lah. Akan sangat ngefans sekali kepada Anies Baswedan kalau dia menjadi komedian tetap di Indonesia. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.
Bye.